Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial render realistic V-Ray 6 exterior part 21. Oke, jadi di tutorial kali ini atau di segmen kali ini tuh tentang render realistic V-Ray 6 exterior part 21 ini ada sebuah modeling rumah tropis 3 lantai ya. Ini juga project dari Tenars, dan kita bakal langsung ulik-ulik aja atau kita langsung buka aja settingannya biar nanti teman-teman yang nonton video ini itu bisa tahu mengenai settingannya gitu. Oke, kita langsung aja. Pertama kita buka settingan dari V-Ray-nya, dan yang paling pertama kita mau lihat dulu untuk settingan materialnya. Oke, jadi di sini ada material aspal ya. Ini aspal ini itu saya download untuk material PBR. Jadi ini dari mana ya? Dari Polyheaven kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini tuh saya pengen ngasih kayak efek basah ya. Jadi di sini aspalnya ini kayak efek-efek habis hujan. Jadi saya pengen nambahin efek seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah klik di bagian sini, terus tambahin reflective coat. Jadi kalau misalnya udah tambahin reflective coat di bagian sini nih, ini ada reflection color sama reflection roughness. Nah, yang kita mainin itu di bagian sini nih, reflection roughness. Tinggal klik aja, terus klik di bagian sini, pilih materialnya. Nah, misalnya untuk efek basah aspal dari material ini, kita pilih yang ini. Ya, ini yang bintik-bintik bercak ini, karena ini yang nantinya bakal jadi apa ya, jadi genangan air gitu. Jadi bercak-bercak ini tuh nanti bakal jadi genangan air. Oke, jadi tinggal klik terus open, jadi nanti bakal langsung kebaca material bercak-bercaknya. Selanjutnya kalian bisa mainin di bagian sini ya. Jadi ini kalau misalnya defaultnya ini penuh, nah ini kita turunin lagi. Kenapa kita turunin lagi? Karena biar nggak terlalu tinggi aja refleksi dari bercak-bercaknya. Nanti kalian lihat deh hasilnya gitu. Oke, kalau misalnya sudah, ini juga dimainin sedikit ya. Dan kalau udah disetting seperti itu, tinggal back lagi. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian pengen tambahin lagi, di sini ada bump ya. Kalian bisa tambahin lagi di bagian sini ya. Tinggal klik, terus tambahin bump map ya di bitmap. Nah, di bitmap kalian tinggal cari lagi tuh material dari aspal yang tadi. Misalnya di bagian mana kalian simpan ya. Kalau saya itu saya simpan aspalnya di bagian sini. Nah, di sini ini ada dua pilihan ya, yang ini sama yang ini. Kita pakai yang ini kalau pengen pakai bitmap atau teksturnya itu jadi lebih kentara gitu. Jadi klik aja, tinggal di open terus back. Oke, nanti bakal langsung ke bitmap seperti ini, atau bakal langsung dimasukkan elemen dari warna putih tadi ya, aspal putih tadi itu ke material ini gitu. Oke, kalau misalnya sudah ya, untuk di aspal ini memang ada settingan sedikit lah ya, tambahan beberapa efek. Misalnya tadi reflective coat sama bump gitu. Jadi nggak terlalu banyak aja sih untuk settingan atau tambahannya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kita bakal langsung lompat aja ya. Soalnya untuk material yang lain ini semua material yang langsung dari Kios Cosmos. Nah, misalnya ini konkret ya. Ini saya ambil materialnya dari sini, Kios Cosmos gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen setting konkret atau kayak beton-beton gitu, nah pengen cari material yang bagus, itu kalian bisa ke SketchUp Texture atau Polyheaven. Kalau ini tuh material yang tinggal langsung comot aja, misalnya di bagian material sini, terus cari bagian konkret. Nah, di sini. Oke, jadi ini nggak perlu ada yang di setting-setting lagi gitu. Semuanya kayak gitu sih untuk material di bagian bangunannya juga kayak gitu. Nah, yang pengen saya bahas itu ada di bagian sini, settingan material untuk rumput ya. Jadi sini ini grass ya, untuk rumputnya kita pakai efek yang namanya fur. Jadi munculnya itu di bagian sini nih. Nah, ini fur ya. Di sini di setting gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai efek fur itu bakal langsung muncul di bagian sini tuh
kayak rumput ya, timbul-timbul naik ke atas, hampir sama kayak displacement tapi lebih halus lagi daripada displacement. Intinya memang ini dikhususkan untuk material rumput sama karpet bulu gitu. Jadi ini juga bisa digunakan untuk karpet bulu. Gimana cara mengaktifkan fur? Itu kalian tinggal buat aja misalnya objek seperti ini kan. Terus kalian bisa push pull juga ya, tinggal di push pull satu. Oke. Setelah itu material ini harus kalian group ya. Jadi ini ya di atas ini fur ini belum bisa dipakai atau belum bisa diaplikasikan di sini. Ini harus di select semuanya atau klik 2 kali aja biar ke select. Terus kalau misalnya udah ke select, tinggal di make group. Set, ini furnya bakal langsung aktif. Nah, kalau misalnya sudah aktif, kalian tinggal tambahin aja add fur to selection. Kalau misalnya sudah, itu bakal langsung muncul di option di sini ya. Ini namanya geometri. Nah, jadi furnya bakal langsung muncul di sini, terus tinggal kalian atur-atur aja di bagian sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk settingan dari fur rumput yang ada di sini. Ini pokoknya semuanya ini pakai fur. Selanjutnya di bagian sini hampir sama kasusnya kayak tadi. Ini juga harus di make group, tapi ini bukan fur. Kalau misalnya kalian lihat seperti ini namanya scatters ya. Jadi di konten saya yang udah lama banget itu saya ada ngebahas tentang scatters. Cuman scatters ini tuh beda. Scatters yang ini udah bawaan langsung dari V-Ray. Kalau di V-Ray lama, di V-Ray 4, 3 itu scatternya terpisah ya. Jadi kalian harus install dulu scatters atau plugin scatters atau program scatters, kalian masukkan ke SketchUp kalian. Nah, itu bedanya. Tapi kalau ini udah langsung include. Tinggal kalian group aja komponen yang ingin kalian tambahin scatters. Kalau misalnya sudah, kita cari di bagian geometri lagi ya. Di bagian geometri terus ada scatters di sini. Nah, ini nih. Jadi tinggal kalian tambahin. Bentar, saya ke scan awal. Oke, jadi kalau misalnya sudah dapat, tinggal kalian tambahin objek yang ingin diperbanyak. Jadi scatters itu adalah sebuah grup yang bakal memperbanyak objek yang kalian tentukan. Oke, jadi misalnya ini batu ya, ini klik ini, terus kalian klik di scattersnya, kalian perhatiin kursornya, terus kalian klik add. Nah, kalau misalnya sudah add, ini bakal masuk komponen. Kalau ini kan batu ya, jadi saya pengen pakai batu. Oke, jadi udah kemasuk komponen batunya ke dalam anggota grup scatters. Selanjutnya di sini kalian tinggal atur gitu banyaknya. Misalnya di sini itu 200. Jadi tinggal diatur aja 200. Sheetnya atau pengaturan dari setiap batu-batunya itu bisa kalian atur juga di bagian sini gitu. Kalau ini itu jumlah dari batunya ada 200. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau lihat ya. Ini tuh udah banyak banget batunya atau udah di scatters, ada di bagian sini. Di bagian atas scatters viewer, klik aja. Oke, nanti bakal langsung muncul seperti ini. Inilah fungsinya dari scatters, memperbanyak komponen yang jumlahnya itu hampir tidak masuk akal ya. Bayangin aja ini ada komponen 200, tapi kalau misalnya kalian perbanyak ini nggak bakal bikin berat modeling kalian dan tidak akan mengganggu modeling kalian. Oke, karena kenapa? Karena dia nggak bisa dilihat biasa gitu, harus pakai scatter view. Jadi kalau misalnya kalian klik lagi, udah hilang, ringan lagi seperti ini. Jadi kalian mau modeling apapun tanpa harus terganggu dengan 200 komponen yang sudah kalian copy secara bersamaan. Oke, jadi paham ya guys. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti itu, di sini udah diatur scattersnya, udah diatur furnya. Selebihnya tergantung kreativitas kalian untuk penataan landscaping. Di sini ada pohon, tumbuhan ya. Jadi saya tinggal taruh-taruh aja. Setelah itu tinggal tentuin scan-nya. Misalnya scan setiap detailingnya, terus scan utamanya gitu. Jadi seperti ini, terus seperti ini lagi gitu. Jadi tentuin scan terbaik dari modeling kalian. Kalau sudah kalian tentukan scan seperti ini, ya udah tinggal kalian render. Tapi sebelum di render, kita bakal ke settingan rendering. Nah, di settingan rendering di sini setting ya.
Di sini tuh saya pakai VGA RTX. Oke, render outputnya 2500 kali 3125. Ini portrait ya. Ini untuk keperluan upload di sosmed gitu, untuk membranding. Terus ada juga yang widescreen. Saya juga ada render yang widescreen itu 3000 ya, resolusinya 3000. Kalau ini yang 2K. Dan selanjutnya di bagian sini udah nggak ada lagi yang di setting-setting kamera, nggak ada ya. Ini default juga. Kita ke render parameters. Di render parameters yang di setting itu cuman di bagian global illuminationnya dinaikin 1500. Terus advance kameranya ini ya. Jadi defaultnya itu saya nggak tahu berapa, tapi di sini itu saya sudah rubah 150, 8 sama 300. Selanjutnya di bagian sini denoiser. Ini untuk memperhalus gambar kalian. Kalau misalnya ada bintik-bintik ya, itu kalian bisa atur atau kalian bisa perhalus gitu. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, kita ke bagian pencahayaan ya. Jadi udah di setting nih, settingan render. Nah, selanjutnya ke bagian pencahayaan atau bagian pencahayaan utama, background. Background ini di belakang bangunan ya. Ini saya gunain HDRI dari yang namanya itu di sini Evening Field ya. Jadi nama HDRI-nya itu ini, kalian bisa download aja ini itu di Polyheaven. Ini kalau misalnya kalian mau lihat ya. Jadi searching aja ini itu bakal langsung muncul gitu. Oke, selanjutnya untuk intensity-nya ini 20. Dan selebihnya untuk settingan-settingannya itu misalnya kayak di color manipulation, texture placement, ini tuh kalian atur sesuai view ya. Jadi ini tuh kalian atur sesuai view yang ingin kalian tampilkan. Jadi setiap view itu berbeda-beda untuk rotate-nya. Kalau sudah seperti ini, tinggal ke bagian pencahayaan tambahan. Misalnya ini kan kalau render eksterior kita pengen kayak ada interiornya kelihatan nyala gitu, atau lampu dari interior di dalam rumah ini tuh kelihatan nyala. Jadi di dalam ini tuh saya tambahin interior itu. Kalau misalnya kalian lihat dari luar ada arah panah ke bawah ya. Nah, itu adalah rectangle. Jadi rectangle di bagian dalam ini ada 10, ada 20 untuk rectangle di luar di bagian sini ya, di bagian garasi. Oke, jadi ini untuk settingan lightingnya sih. Jadi ada 3 ya. Pertama dome light, rectangle sama sunlight ya. Kalau sunlight ini tuh pencahayaan bawaan dari V-Ray. Oke, jadi di sini saya nggak aktifin sih custom orientation itu, saya nggak aktifin, tapi sunlight-nya tetap ada gitu. Jadi ini untuk bayangannya mengikuti ke dome light. Kalau misalnya kalian aktifin ini, bayangannya itu mengikuti ini custom orientation. Tapi saya pengennya untuk refleksinya bayangannya itu mengikuti dome light atau HDRI-nya gitu. Oke, mungkin ya segitu aja sih untuk settingan dari konten kali ini, tentunya di render realistic V-Ray 6 exterior part 21 gitu. Untuk teman-teman yang pengen lihat hasilnya, pasti kalian udah penasaran banget ya gimana hasilnya. Kalian juga bisa lihat sendiri. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ini yang untuk widescreen ya. Jadi ini tuh untuk widescreen. Di sini kalau misalnya saya perbesar ya, ini ada efek-efek basa-basanya, yaitu dari tadi reflective coat atau dari efek yang sudah kita tambahin di aspaltnya. Nah, ini ada refleksi dari bangunannya, ya kelihatan lebih natural aja gitu. Terus di bagian dalam sini nyala ya, terus di bagian sini juga nyala gitu. Nah, ini tuh juga pakai rectangle light. Di bagian sini ada efek lampu warna orange, itu juga pakai efek rectangle light. Selanjutnya di bagian scan yang ini ya. Selanjutnya di scan yang ini kan portrait ya, untuk keperluan upload di sosmed gitu. Pokoknya di berbagai macam sosmed pasti gambarnya itu portrait gitu. Karena nggak maksimal juga kalau misalnya pakai yang landscape atau widescreen, karena dia itu melebar. Nah, kalau dari HP kan itu pasti manjang ke atas ya, itu tipenya portrait gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk pencahayaannya. Nah, ini mengikuti pencahayaan HDRI gitu. Jadi cahayanya yang datang dari sini ya, terus ada bayangan pohon dari sini. Nah, itu harus diperhatiin juga untuk
bayangan dari kondisi sekitar lingkungan bangunan kalian. Oke? Jadi ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tanpa editing Photoshop. Jadi kalau misalnya kalian edit lagi di Photoshop, ini bakal jauh lebih keren, bakal jauh lebih bagus lagi. Kalian tambahin burung-burungnya, kalian atur lagi untuk pencahayaannya biar lebih hidup. Tapi kalau saya rasa untuk hasil seperti ini itu bisa langsung aja dipakai gitu, nggak perlu lagi diedit di Photoshop. Cuman kalau memang pengen lebih wah lagi ya bisa aja gitu, biar makin keren lagi gitu hasilnya. Oke, mungkin seperti itu untuk konten di Render Realistic V-Ray 6 Exterior Part 20. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk support channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini, dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.